Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, apa kabar? Semuanya tetap dalam keadaan yang baik. Dan mari pagi ini kita akan membahas seputar dunia wanita. Dan kita akan mengambil tema renungan pada pagi hari ini adalah Hai wanita, stop. Wow, artinya tema ini mengajak kepada setiap wanita agar memperhatikan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, mari kita akan membahas ada 4 poin yang ingin saya utarakan pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu stop marah-marah. Nah, mari kita akan baca di dalam Amsal pasal 21 ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan, lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Saudara, hai kaum wanita, perhatikan baik-baik. Mari jadilah wanita yang jangan suka marah-marah. Ya, jadilah wanita jangan suka bertengkar, Bapak Ibu. Mengapa hal ini akan membawa sebuah hal yang tidak akan membawa kenyamanan di dalam rumah tangga? Siapa yang nyaman jika berada di dalam satu rumah dengan wanita yang suka bertengkar, dengan wanita yang suka marah-marah? Mari hai kaum wanita, belajarlah jadi wanita yang ramah, bukan pemarah. Mari miliki sikap yang baik. Mari miliki roh yang lemah lembut. Sehingga suami kita betah di rumah. Suami kita senang melihat kita. Kalau kita marah-marah, kalau kita suka bertengkar, sedikit-sedikit ribut, sedikit-sedikit kita menjadi marah, dan kita selalu saja membawa pertengkaran di dalam rumah tangga, maka hal ini akan membawa sebuah ketidaknyamanan dalam rumah tangga. Suami kita tidak nyaman, anak-anak kita juga tidak tenang, Bapak Ibu. Nah, mari hari ini belajarlah. Jangan jadi wanita yang suka marah-marah. Nah, yang kedua Bapak Ibu, yaitu stop untuk menyimpan luka batin. Mari kita akan baca dalam Ayub pasal yang kelima, ayat yang kedua dikatakan, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Alkitab dengan jelas mengajar supaya kita ini jangan menyimpan sakit hati. Nah, saya melihat masih banyak wanita yang hatinya terluka. Memang tidak dipungkiri, kita sebagai kaum wanita memang ada kalanya kita menerima perlakuan yang tidak menyenangkan, baik dari suami, baik dari teman-teman di sekitar kita, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan sekolah, dan apapun bisa terjadi. Tetapi mari hari ini belajarlah, jadilah wanita yang jangan menyimpan sakit hati. Dan ini menjadi sebuah pergumulan bagi setiap wanita. Karena apa? Karena saya masih banyak menjumpai banyak wanita yang hatinya luka, hatinya masih menyimpan rasa benci, amarah, dendam, dan tidak bisa mengampuni orang-orang yang melukai mereka. Nah, Bapak Ibu, mari hari ini belajarlah, jadilah wanita yang murah hati untuk mengampuni orang-orang yang melukaimu. Karena dengan kita mengampuni, maka kita menjadi wanita yang merdeka, wanita yang bebas dari kepahitan. Dan percayalah, ketika kita dibebaskan dari kesakitan luka hati ini, maka Anda akan menjadi wanita yang hebat, wanita yang luar biasa, dan hidup Anda pasti akan menjadi berkat. Ya, mengapa? Yang ketiga dikatakan jangan stop mengungkit-ungkit. Ya, coba kita lihat di dalam Yesaya pasal 43 ayat 18, firman Tuhan berkata, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu,
dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purba kala. Firman Tuhan mengajar di poin yang ketiga bahwa kita tidak boleh mengungkit-ungkit hal-hal yang sudah terjadi di masa lampau. Nah, saudara, kalau kita masih sakit hati, maka kita akan masih mengungkit-ungkit hal-hal yang sudah terlewatkan. Dan kalau itu masih menjadi luka di hati ini, maka itu tidak akan pernah terhapuskan, tidak akan pernah selesai. Luka itu akan membawa cerita yang akan terus hadir di dalam rumah tangga dan dalam hidup kita, sehingga kita selalu saja mengungkit-ungkit perkara-perkara yang sudah lewat. Nah, mari belajarlah untuk kita mengampuni akan perkara-perkara yang sudah terjadi. Mari lupakan masa lalu. Mari belajar untuk mengampuni semua yang sudah terjadi. Saya percaya ketika kita bisa membebaskan hati kita dari segala kepahitan dan kita memaafkan apa yang sudah terjadi, maka kita tidak akan pernah mengungkit-ungkit. Berapa banyak saudara rumah tangga ribut karena masih suka mengungkit-ungkit hal-hal yang sudah terjadi di masa lampau, dibongkar lagi, diungkit lagi, dan ini menjadi luka kembali. Ini menjadi sebuah bahan yang membuat rumah tangga jadi bertengkar. Mari Bapak Ibu, belajarlah. Ayo, hai kaum wanita, stop untuk mengungkit-ungkit yang sudah terjadi. Lupakan, ya. Dan kita jangan lagi berkata-kata untuk mengungkapkan hal-hal yang sudah lewat. Yang terakhir, yang keempat adalah stop menggosip. Mari kita lihat Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ingat Bapak Ibu, lidah kita ini sangat tajam. Lidah ini kalau tidak dikendalikan bisa berbahaya. Ya, kalau kita tidak menjaga lidah ini, maka yang keluar adalah kata-kata yang tidak baik. Maka dari itu, perhatikan hai wanita, jangan suka menggosip. Mari jangan suka bicara ini dan itu tentang apapun dan siapapun. Lebih baik kita membicarakan firman. Lebih baik kita membicarakan hal-hal yang membangun daripada menggosip. Ya, ada sebuah pepatah berkata, kalau berita itu digosok, makin sip. Jadi makin bertambah, tidak akan membawa kebaikan. Karena setiap gosip itu selalu menghancurkan. Gosip itu akan membangun yang namanya api kemarahan bagi orang-orang yang mendengarnya, Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari jangan menggosip, jangan memberitakan hal-hal yang kita tidak tahu. Sebab itu akan sangat berdampak dan membawa pengaruh yang tidak baik kepada orang-orang yang mendengarnya. Mari biarlah renungan pada pagi hari ini menyadarkan kita para wanita. Ingat, yang pertama, stop untuk marah-marah. Yang kedua, stop untuk menyimpan luka batin. Yang ketiga, stop untuk mengungkit-ungkit masa lalu. Dan yang keempat, stop untuk menggosip. Kiranya kita boleh menjadi wanita yang lebih baik lagi, wanita yang lebih menjadi berkat, agar hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya rumah tangga kita diberkati, anak-anak kita juga akan mendapatkan kenyamanan dan berkat dari setiap sikap, perbuatan, dan tutur kata kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.